Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di sebuah kampung yang awalnya tenang. Sampai uang warga mulai hilang, sedikit demi sedikit, tanpa jejak. Tidak ada pintu yang rusak, tidak ada maling tertangkap. Tapi, setiap tengah malam, terdengar langkah kecil berlari di atas atap rumah. Warga mulai curiga, sampai akhirnya seseorang melihat sosok kecil, botak bermata, hitam pekat, melompat dari rumah kosong di ujung kampung. Apakah ini hanya mitos atau benar-benar teror tuyul yang dipelihara seseorang? Simak cerita lengkapnya dan pastikan kamu menontonnya sampai selesai. Sejak awal bulan itu, suasana kampung Sukamaju terasa berbeda. Awalnya cuma isu kecil. Uang belanja Bu Rini hilang 50.000 dari dompetnya. Semua mengira mungkin salah hitung. Lalu Pak Darto kehilangan uang hasil jual ayam yang ia simpan di bawah bantal. Tidak banyak, hanya 200.000. Tapi cukup membuatnya bingung. Seminggu kemudian, hampir setiap rumah mengeluh hal yang sama. Uang hilang, tidak pernah banyak, selalu sedikit demi sedikit. Tidak ada bekas congkelan, tidak ada jendela rusak, tidak ada orang asing terlihat masuk kampung. Dan yang paling aneh, uang itu selalu hilang saat tengah malam. Aku mulai merasakan keanehan itu ketika ibu bangun pukul 2 dini hari. Dengar nggak bisiknya? Aku terdiam. Dari arah dapur terdengar suara kecil, seperti sesuatu digeser. Lalu bunyi langkah-langkah ringan, bukan langkah orang dewasa, lebih seperti anak kecil berlari pelan. Aku memberanikan diri keluar kamar. Lampu dapur mati, hanya cahaya bulan masuk dari ventilasi. Laci tempat ibu menyimpan uang belanja sedikit terbuka, dan di lantai ada bekas kaki kecil, kotor, seperti kaki anak kecil yang habis bermain tanah. Tapi kami tidak punya anak kecil di rumah. Sosok kecil berlari. Keesokan harinya, kabar makin heboh. Bu Sari bersumpah melihat sosok kecil botak berlari di atap rumahnya. Tingginya tidak sampai lutut orang dewasa. Tubuhnya kurus, matanya merah menyala. Saat menoleh, katanya, makhluk itu melompat dari satu atap ke atap lain dengan lincah. Sejak saat itu, warga mulai berani menyebut satu nama, Tuyul. Pak RT bahkan memanggil seorang ustaz dari desa sebelah untuk membantu. Katanya, Tuyul biasanya dipelihara seseorang untuk mencuri uang warga. Pertanyaannya, siapa? Malam paling mengerikan, malam Jumat. Warga sepakat ronda bersama, lampu-lampu dimatikan agar jika ada sesuatu bergerak akan terlihat jelas. Sekitar pukul 1 dini hari, anjing-anjing kampung tiba-tiba melolong panjang. Angin berhenti, suasana hening, seperti mati. Tiba-tiba dari rumah kosong milik Pak Wiryo yang sudah setahun ditinggalkan, terdengar suara tawa kecil. Tawa anak-anak, cekikikan,
Kami semua membeku. Pintu rumah itu perlahan terbuka sendiri. Dari celahnya muncul kepala kecil, botak, dengan senyum lebar yang tidak wajar. Matanya hitam, pekat, tubuhnya keluar perlahan, merangkak cepat ke arah pagar, lalu melompat ke atap dengan gerakan patah-patah seperti boneka rusak. Beberapa warga lari ketakutan. Ustadz yang bersama kami membaca doa keras-keras. Sosok itu menoleh. Wajahnya berubah marah. Ia menggeram seperti binatang kecil yang terpojok, lalu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, rumah kosong Pak Wiryo diperiksa. Di dalam kamar belakang ditemukan sesajen lama, lilin hitam, dan mangkuk berisi tanah kuburan yang masih baru. Pak Wiryo yang tinggal di kota akhirnya dipanggil pulang. Warga curiga. Beberapa hari setelah sesajen dibersihkan dan rumah itu didoakan, kejadian pencurian uang berhenti. Tapi sampai sekarang, kadang di malam sunyi masih terdengar suara langkah kecil berlari di atap seng. Tok, 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 tok. Dan setiap kali itu terjadi, kami semua tahu tuyul itu mungkin sudah tidak tinggal di rumah kosong itu lagi. Mungkin sekarang ia tinggal di rumah salah satu dari kami. Itulah kisah teror tuyul di kampung kami. Sejak malam itu, memang tidak ada lagi uang yang hilang, tapi suara langkah kecil di atap seng kadang masih terdengar saat tengah malam tiba. Percaya atau tidak, makhluk seperti itu konon tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah menyeramkan lainnya. Dan tulis di kolom komentar, apakah kamu pernah mengalami kejadian serupa? Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selamat malam dan hati-hati jika mendengar langkah kecil di atas atap rumahmu.